Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membacakan sholawat Tibil Qulub dan Liqom Satun. Di samping itu, saya akan membahas tentang kewajiban seorang muslim dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Liqom Satun utfi biha harul wabah ihatima al-mustafa wal murtado wabnahuma wa Fatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa jiwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sodikil Hafili selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menikmati kesehatan hingga kini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Akhir-akhir ini dunia mengalami wabah yang sangat besar, yaitu wabah COVID-19. Tak hanya di Indonesia, di dunia pun sekarang gempar. Wabah ini merupakan masalah besar yang harus kita hadapi saat ini. Tiap hari kita mendengar banyak sekali korban yang berjatuhan akibat wabah ini. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi wabah ini? Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus bersikap, bukan hanya sekedar ukuran akal saja, namun ada prinsip ketuhanan yang harus kita pegang dalam menyikapi musibah yang melanda. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi wabah ini. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaklah pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah yang sudah menjadi takdirnya. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dari barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah akan mengatur segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun ayat 11. Yang kedua, menjaga aturan Allah. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya,
pasti Allah akan menjaga kita juga. Dalam nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sodikil Hafili selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa nikmati kesehatan hingga kini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan baik. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Akhir-akhir ini dunia mengalami wabah yang sangat besar, yaitu wabah COVID-19. Tak hanya di Indonesia, di dunia pun sekarang gempar. Wabah ini merupakan masalah besar yang harus kita hadapi saat ini. Tiap hari kita mendengar banyak sekali korban yang berjatuhan akibat wabah ini. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi wabah ini? Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus bersikap, bukan hanya sekedar ukuran akal saja, namun ada prinsip ketuhanan yang harus kita pegang dalam menyikapi musibah yang melanda. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi wabah ini. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaklah pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah yang sudah menjadi takdirnya. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dari barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah akan mengatur segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun ayat 11. Yang kedua, menjaga aturan Allah. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita juga. Dalam nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketiga, ingatlah seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Syuhaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusan itu baik ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat Allah, dan juga kita tidak boleh mengeluh dengan semua ini, karena setiap kejadian pasti ada hikmah. Dan yang keempat, lakukan ikhtiar. Melakukan ikhtiar dengan berupaya mencari obat ketika kita
ketika kita mendapatkan suatu musibah, berobat dan mencari sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal untuk menghadapi wabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah keluar dari negeri itu. Seperti yang dijelaskan ya di hadis tersebut, apabila kita sedang menghadapi, hendaknya kita berdiam diri di rumah, melakukan apapun di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Tidak salah, karena sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, ketika kita mendapati wabah, kita hendaknya menerima dengan lapang. Masalah tidak akan selesai jika kita melarikan diri. Lalu yang kelima, perkuat diri dengan zikir, terutama sekali rutinkan zikir pada pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yarudu ma'asyimaun bil ardi wa lafis sama wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, maka tidak ada nada pun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Yang keenam, jangan percaya tentang berita hoax dan pintar-pintar menyaring berita. Wajib bagi seorang muslim tidak hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau kita biasa sebut dengan hoax. Misal berita-berita hoax yang tersebar di media sosial dan juga WhatsApp adalah: yang pertama, virus corona bisa disembuhkan dengan bawang putih. Faktanya, menurut ahli vaksin dari Omni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirga Sakti Rambit mengklaim bahwa bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar alias hoax. Menurutnya, hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang bisa menanggulangi virus ini. Ditegaskan juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan dari Dr. Wiyendra bahwa belum ada vaksin maupun obat atau virus corona baru ini. Yang kedua adalah HP Xiaomi buatan Cina dapat menularkan virus corona. Yang benar, virus tidaklah bisa hidup jika menempel di benda mati. Jadi tidak mungkinlah virus bisa menyebar melewat HP. Sedangkan antara handphone dengan manusia tidak saling berhubungan. Bagi seorang mukmin, hendaklah kita jangan terlalu percaya dengan berita-berita hoax yang belum ada sumbernya. Kita harus tetap berpegang teguh kepada wahyu Allah di dalam Al-Quran, karena di Al-Quran sudah dijelaskan semua pokok-pokok tentang pandangan hidup manusia. Yang ketujuh adalah kita harus bersabar. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna, rahmat dari Allah. Yang terakhir adalah, ingatlah, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah yang menimpa dunia. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dalam surah Al-Qadir rahimahullah
Ia berkata, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan aku memuji kepada Allah karena 4 hal. Yang pertama, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Yang kedua, aku memuji Allah tak kala aku diberi kesabaran atasnya. Yang ketiga, aku memuji Allah karena diberikan taufik mengucapkan kalimat istirja hingga menggapai pahalanya. Yang keempat adalah aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku bukan musibah dalam agamaku. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang dan kita hendaklah bersabar. Semoga wabah ini segera berakhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.